teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Kepala Ksatria Suci Han Qian tampak tidak tahan lagi, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Di depannya berdiri seorang ksatria jangkung, yang dengan hormat membungkuk di hadapannya. Ketenangan Han Qian menjadi agak retak. Anak-anak bodoh ini, apa yang mereka lakukan? Saya pikir mereka sudah matang, berlatih dengan mantap dalam waktu yang lama. Apapun yang mereka lakukan, mereka menjadi selebriti dalam semalam. Kapan mereka pergi? Ksatria jangkung itu menjawab, sekitar setengah jam yang lalu. Han Qian menginstruksikan, pergi dan bawa mereka kembali kepadaku, beritahu mereka bahwa ini adalah pesananku. Ksatria jangkung itu memasang ekspresi malu. Kepala kuil ksatria, ini tidak bagus, itu melanggar aturan. Pasukan pemburu iblis seharusnya mandiri, dan bahkan aliansi tidak dapat mengirim mereka sesuka mereka, dan semua yang mereka lakukan sesuai dengan aturan. Han Qian berteriak dengan marah, omong kosong, jika sesuatu terjadi pada orang-orang kecil ini, seluruh aliansi akan berada dalam krisis total. Ksatria jangkung itu tidak berani melanggar perintah Han Qian untuk kedua kalinya, dan kembali keluar. Tepat ketika dia tiba di pintu keluar, Han Qian tiba-tiba menghentikannya, kembali. Karena terkejut, ksatria itu menghentikan langkahnya dan kembali ke Han Qian. Setelah melakukan perjalanan bola-bali lebih dari selusin putaran, sambil menghela nafas, dia berbicara pada dirinya sendiri, anak laki-laki dan perempuan ini sudah berusia 16 tahun. Karena mereka bisa mengasingkan diri begitu lama, mereka seharusnya sudah cukup maju. Burung kecil tidak bisa selamanya berada di bawah perlindungan orang tuanya, atau mereka tidak akan menjadi ksatria tertinggi. Biarkan saja mereka mengurus diri mereka sendiri. Long Hao Chen, kamu harus kembali hidup-hidup kepadaku bagaimanapun caranya, bocah cilik. Memang benar, tepat sebelumnya, ksatria yang berdiri di depannya ini membawa berita yang mencengangkan. Para anggota pasukan pemburu iblis kelas 64 tiba-tiba muncul di menara misi pasukan pemburu iblis, menerima 16 misi pembantaian sekaligus sebelum segera berangkat, dan meninggalkan kota suci untuk langsung menuju wilayah iblis. Itu adalah 16 misi pembantaian, dan semuanya membutuhkan satu misi yang mencapai tingkat komandan untuk menjalankannya. Yang paling sederhana diperlukan untuk membunuh iblis dari langkah ketujuh dan merebut kristal itu. Dan di antara misi yang mereka ambil, 3 ditujukan terhadap langkah ke-8, dan misi terberat menuntut untuk membunuh peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, ular iblis Andromalius. Meski berada di peringkat 72, dia tetaplah dewa iblis di puncak langkah ke-8, dan lebih jauh lagi, dalam jangkauan pilar dewa iblisnya, kekuatannya akan menyamai beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Misi untuk membunuh Andromalius adalah yang tersulit di antara semua misi di tingkat komandan. Misi ini juga ditujukan kepada pasukan pemburu iblis tingkat raja dan kaisar, dan faktanya, Andromalius tidak akan tinggal sendirian di satu tempat dan membiarkan dirinya terbunuh. Sebagai dewa iblis, dia juga mengendalikan pasukan iblis dalam jumlah besar. Bagi kelompok Long Hao Chen yang benar-benar berani menerima misi seperti itu berarti mendekati kematian. Faktanya, pada puncak langkah ke-8, energi spiritual seseorang akan mendekati 100.000 unit. Karena menara misi pasukan pemburu iblis berada di kota suci, diperlukan perjalanan panjang bagi mereka untuk kembali dari misi mereka. Dengan demikian, aturan pasukan pemburu iblis mengizinkan mereka menerima beberapa misi sekaligus. Tapi ini pertama kalinya situasi seperti ini terjadi, di mana satu regu menerima 16 misi sekaligus. Faktanya, semua misi memiliki waktu yang ditentukan, dan jika tidak dapat diselesaikan sebelum batas waktu, akan dikenakan penalti dalam bentuk poin kontribusi. Tentu saja, ketika mengambil lebih banyak misi sekaligus, waktu yang diberikan akan bertambah sampai batas tertentu. Kelompok Long Hao Chen diberi waktu total 2 tahun untuk menyelesaikan semua misi tersebut. Namun mengingat kekuatan mereka saat ini, apakah mereka benar-benar mampu mengalahkan Dewa Iblis ke-72? Bahkan dengan seluruh keyakinan yang dimiliki Han Qian pada Long Hao Chen, dia masih percaya ini tidak lebih dari omong kosong. Namun, karena anak-anak kecil ini sudah pergi, bisakah mereka dikejar kembali?
Ini tidak lebih dari sebuah serangan terhadap mereka. Memikirkan laporan Long Hao Chen tentang kebenaran di balik apa yang sebenarnya terjadi di surga ilusi, Han Qian secara bertahap mulai rileks dari keadaan cemasnya. Itu benar, Han Qian sudah tahu tentang kekayaan sebenarnya yang diperoleh tim Long Hao Chen di surga ilusi, meskipun dia tidak tahu bagaimana Long Hao Chen membawa semua orang masuk. Yang Long Hao Chen katakan hanyalah bahwa itu adalah rahasia yang tidak mungkin dibocorkan. Dengan setiap orang yang memiliki tungku spiritual, mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam membela diri, dan lebih jauh lagi, Long Hao Chen masih muda, seharusnya tidak apa-apa membiarkan mereka marah, dan lebih jauh lagi, orang itu pasti akan melindungi mereka. Mencapai titik pemikiran ini, Han Qian untuk sementara menekan kegelisahan dalam dirinya, dan menyuruh Ksatria Jangkung itu mundur terlebih dahulu, sebelum buru-buru meninggalkan kantornya. Tepat pada saat itu, anak-anak muda yang memberikan kekhawatiran pada kepala Ksatria Suci sedang duduk dengan nyaman di dalam kereta, melihat pemandangan di kedua sisi, menikmati waktu relaksasi yang langka. Tapi kali ini, mereka bergerak sebagai pasukan pemburu iblis tingkat komandan, dengan hak untuk memiliki kereta sendiri, tentu saja membuat perjalanan jauh-jauh lebih nyaman. Setidaknya, kini mereka bisa mendapat istirahat yang cukup selama perjalanan. Pada saat itu, tak satu pun dari 7 anggota pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan yang benar-benar berkultivasi. Di kedua sisi, tirai jendela dibentangkan tinggi dan dengan tambahan lapisan kayu, gerbong tidak bergetar. Alih-alih berkultivasi, Long Hao Chen membagikan perintah, karena mereka akan melakukan perjalanan yang sangat panjang dan sulit, dan baru saja mengasingkan diri begitu lama, setiap orang perlu memiliki waktu relaksasi. Setelah masa istirahat ini, akan terjadi pertempuran sengit melawan iblis. Sudah setahun penuh sejak mereka keluar dari surga ilusi, dan semua orang 1 tahun lebih tua, yang termuda, Long Hao Chen dan Chai Er kini keduanya mencapai usia 16 tahun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sekarang semua orang di pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 terlihat lebih tertutup dan tidak terlalu lengah, mereka juga jauh lebih mantap. Adapun tingkat kekuatan bertarung mereka, bahkan mereka sendiri tidak mengetahuinya. Lagi pula, sudah setahun sejak terakhir kali mereka melawan iblis manapun. Perhentian pertama mereka adalah kota Star Seeker, sama seperti ketika mereka menuju Gua Mendesis, mereka sekali lagi menuju ke provinsi Nareix dari tenggara, sebelum menembus lebih dalam ke wilayah iblis. Kereta melaju dalam perjalanan ini, dan segera, kelompok itu dengan lancar mencapai kota Star Seeker. Selama setahun terakhir, pertempuran sering terjadi, setiap benteng manusia akan menjadi sasaran serangan iblis yang kuat satu demi satu, yang paling putus asa tentu saja kota Southern Mountain Pass, yang hampir dihancurkan oleh iblis, jika bukan karena bala bantuan yang segera datang, dampaknya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Sebaliknya, benteng tenggara milik kuil prajurit adalah benteng yang paling damai, mungkin. Itu karena provinsi Nareix mengalami penugasan ulang secara besar-besaran, namun meskipun para iblis sering melancarkan serangan yang mengganggu, mereka tidak pernah melancarkan pertempuran skala besar sejak saat itu. Dalam keadaan seperti ini, kota Star Seeker yang dikenal sebagai taman di belakang benteng tenggara tampak tenang, bisnis meningkat secara efektif, dan masyarakat biasa hidup dengan damai dan bekerja dengan bahagia. Sebenarnya, ambisi manusia pada umumnya jauh dari ambisi iblis. Selama mereka memiliki kehidupan yang damai dan stabil, mereka akan dengan mudah terpuaskan. Kelompok 7 Long Hao Chen tidak membuat khawatir balai kantor dan militer dari kota Star Seeker. Mereka diam-diam menuju ke sebuah hotel berukuran sedang, dan mengatur agar kedua pengemudi kereta kembali ke kota suci setelah 2 hari istirahat. Lagi pula, mereka tidak akan bisa kembali selama misi ini berlangsung, bagaimana mungkin mereka diminta menunggu di sini? Mengizinkan semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, Long Hao Chen mengambil tangan Chai Er dan membawanya keluar dari hotel, agar tidak menarik perhatian semua orang. Mereka berdua mengenakan kerudung pelindung, lagi pula, ketampanan yang menakjubkan seringkali menarik perhatian orang. Berjalan-jalan di jalan utama kota Star Seeker, Long Hao Chen menarik tangan Chai Er, tertawa kecil, aku tiba-tiba teringat saat kita baru saja bertemu di kota suci. Sebenarnya, turnamen yang seharusnya kita jadikan prioritas utama hanya berfungsi sebagai penyangga pertemuan kita, dan alih-alih pertandingan itu, yang paling kutunggu adalah saat aku bisa menemanimu pulang ke rumah setiap hari. Chai Er tertawa balik, bagaimana bisa aku hanya bisa mengingat sisi bodohmu saat itu? Tidak peduli, Long Hao Chen berkomentar sambil tersenyum, siapa yang ingin aku menjadi bodoh, selama kamu menyukainya, aku akan menjadi sebodoh yang kamu mau.
Tampilan Chai Er segera menjadi lebih lembut, mendekat ke Long Hao Chen, keduanya dikelilingi oleh suasana yang sangat hangat, sambil perlahan maju. Dalam perjalanan mereka berdua tampak sangat nyaman dan tenteram, maju dalam garis lurus hingga mencapai sebuah gedung. Di gedung berlantai 2 ini tertulis dengan huruf besar UEY Caravan. Memasuki wilayah iblis menyiratkan bahwa seseorang harus mengambil risiko besar, karena pengintaian di perbatasan wilayah iblis akan sangat ketat. Namun, tidak akan sama jika mereka menyelinap masuk dengan karavan UEY. Ras iblis dan aliansi kuil sama dalam satu aspek, yaitu pengawasan ketat mereka di luar dan lemahnya inspeksi di dalam. Selama mereka masuk dan menyamar sebagai iblis dari klan iblis bulan, menjalankan misi mereka tidak akan terlalu menantang. Dan lebih jauh lagi, jika mereka bisa mendapatkan kerjasama UEY, misi mereka tentu saja akan jauh lebih mudah. Sekitar 5 bulan yang lalu, Long Hao Chen dan Chai Er diam-diam pergi ke kota Star Seeker, bertemu UEY secara rahasia di tempat ini. Ini untuk membebaskannya dari pembatasan, dan untuk menjadwalkan operasi kali ini. Saat berjalan ke kamar dagang UEY, langsung ada beberapa pekerja yang datang untuk menanyakan alasan kehadiran mereka. Long Hao Chen memberi mereka lambang seukuran tangan bayi, meminta mereka mencari orang yang bertanggung jawab, dan menunggu bersama Chai Er di aula karavan UEY. Karavan itu ramai, dengan orang-orang yang keluar masuk terus-menerus. Tempat ini hanyalah bagian depan grup pedagang UEY, dan barang-barang tidak dikumpulkan di sini. Namun meski begitu, ia sangat aktif. Long Hao Chen bahkan lebih percaya diri pada UEY dibandingkan di masa lalu. Alasan utamanya tentu saja adalah penampilannya di surga ilusi. Kerjasamanya pada saat itu sangat bermanfaat, dan memungkinkan Long Hao Chen melihat kegunaannya bagi tim dari sudut pandang baru. Sementara Long Hao Chen merenungkan tentang 16 misi saat ini, beberapa langkah canggung tiba-tiba terdengar dari luar, dan kemudian, sekelompok tentara masuk. Para prajurit dari kelompok ini mengenakan pakaian kulit, dan dipimpin oleh seorang perwira kelas rendah yang mengenakan chainmail. Melihat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, terlihat bahwa mereka tidak datang untuk berbasa-basi. "Di mana bosmu?" panggil dia keluar. Petugas yang memimpin mereka menghunus pisau yang dibawa di pinggangnya. 10 prajurit yang dibawanya dengan cepat berbaris, tombak di tangan mereka mengarah ke bagian dalam bangunan karavan, menghalangi pintu masuknya. Melihat para prajurit tersebut, beberapa pekerja langsung datang menyambut mereka. "Tuan prajurit, bolehkah saya tahu untuk apa Anda datang?" Pekerja itu bertanya dengan pelayanan khusus. Petugas itu mendengus dingin. "Kafilah UEY-mu dicurigai terlibat dengan iblis. Pejabat ini datang untuk menangkap atasan Anda dan menanyakan keadaan ini." Pekerja itu terkejut tentang hal itu. "Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi, Tuan prajurit. Kami adalah pedagang lepas, dilindungi oleh aliansi." Sambil menamparkan, petugas itu menjawab, "Pedagang lepas yang tidak masuk akal. Saya beritahu Anda bahwa kelompok ini baru saja melakukan patroli, diarahkan ke jalan ini. Kabarnya, grup pedagang UEY Anda adalah yang terkaya di jalan ini. Mengapa seperti ini? Bukankah itu hanya karena kolaborasi dengan iblis?" Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen menarik Chai Er ke samping, percaya bahwa grup pedagang UEY akan menangani masalah ini. Sebagai karyawan kuil aliansi, dia tidak bisa mengendalikan bisnis orang lain. Selama hal ini tidak mempengaruhi fakta bahwa kelompok pedagang UEY akan membawa mereka ke wilayah iblis, itu bukan urusannya. Namun, sejak awal, perselisihan ini jelas terdengar sangat ramai. Bagaimana dengan grup pedagang UEY yang terkaya? Bahkan Long Hao Chen yang tidak mengerti terlalu banyak tentang masalah ini kira-kira bisa menebak bahwa para prajurit ini merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kali ini, seorang manajer dari UEY Merchant Group buru-buru datang dari belakang. Melihat tentara yang datang kali ini, dia juga tampak terkejut, dan memberikan pesan kepada pekerja, menunjuk kelompok kecil Long Hao Chen, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Memberikan salam kepada Long Hao Chen sebelumnya, manajer menyambutnya sebelum berbalik ke arah petugas itu, mengatakan kepadanya sambil tersenyum, "Tuan petugas, saya adalah manajer dari UEY Merchant Group. Saya ingin tahu apa yang Anda lakukan, memblokir pintu masuk karavan kami. Kami adalah pedagang sah yang dilindungi oleh aliansi." Sambil mencibir petugas itu menjawab, "Pedagang sah apa? Mungkinkah kamu tidak melakukan bisnis apapun dengan iblis? Terjerat dengan iblis? Kejahatan macam apa itu? Ikuti kami sekarang." Mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di bahu manajer itu. Senyuman di wajah manajer tetap tidak berubah. Dia gemetar sedikit, tapi dengan ringan menghindari tangannya, dan memberikan jawaban, "Tuan petugas, mohon bersikap bermartabat.
jika masalah ini sampai terdengar, maka tidak ada manfaatnya bagi Anda. Saya rasa saya punya cara untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Mengatakan itu, dia mengeluarkan dompet dan menyerahkannya kepada petugas. Pada awalnya, petugas tersebut merasa marah ketika melihat rekannya menghindari tangkapannya, dan hampir meledak. Namun melihat dompet tersebut diserahkan oleh manajer tersebut, ekspresi dingin di wajahnya segera mereda. Melihat isi dompetnya, dia langsung terlihat puas. Sepertinya kamu mengerti banyak hal. Anda para pedagang lepas sedang tidak mudah berbisnis dengan iblis, harap tetap aman. Baiklah, kita berangkat sekarang. Mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan hendak memimpin para prajurit ke pintu keluar. Tunggu, suara jernih dan cerah tiba-tiba terdengar dari belakang. Petugas itu terkejut, menoleh untuk melihat orang yang mengucapkan kata-kata tersebut, hanya untuk melihat bahwa itu adalah salah satu dari dua orang yang berdiri di sisi ruangan, mengenakan topi bambu di kepala mereka. Sekarang, orang itu melepas topinya dengan nyaman. Apa masalahnya? Suara petugas itu tiba-tiba menjadi dingin, dan melihat pemandangan Long Hao Chen yang tampan dan muda, dia segera mencoba untuk memamerkan kekuasaan. Long Hao Chen dengan acuh tak acuh berbicara, kalian semua tinggal di sini, kirim seseorang ke aula kantor untuk memanggil komandan atau kepala militer kota Starseeker. Ekspresi petugas itu langsung berubah. Anak muda, apakah kamu gila? Mengatakan itu, dia mengangkat pisau di tangan kirinya, melepas sarungnya dia mengarahkannya ke kepala Long Hao Chen. Mata Long Hao Chen bersinar, dan dia membiarkan gelombang niat membunuh yang dingin meledak. Kamu berani? Dengan teriakan marah ini, seluruh kamar dagang Yueye dipenuhi dengan keterkejutan. Petugas itu hanyalah anak kecil, bagaimana dia bisa mampu menanggung semua kekuatan mental yang terkandung dalam teriakan Long Hao Chen? Menatap kosong, dia segera jatuh ke tanah, dan satu demi satu prajuritnya juga jatuh. Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya, dan cahaya emas menyala, menyelimuti seorang prajurit biasa. Sebelum cahaya berwarna perak menyentuh dada prajurit itu, pergilah, lakukan apa yang aku katakan, jika tidak, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini lagi. Melihat teriakan kemarahan saja membuat perwira ini dan semua prajurit kehilangan kekuatan bertarungnya, mereka tampak terkejut, beraninya mereka menolak sekarang, dan ketika petugas melihat penampakan lambang tersebut, wajahnya tampak pucat, dia benar-benar terdiam. Tenang dari keterkejutan dengan teknik penyembuhan dari Long Hao Chen, prajurit itu mencengkeram ubin pasukan pemburu iblis tingkat komandan yang dilemparkan oleh Long Hao Chen dan pergi dengan tergesa-gesa. Long Hao Chen dengan dingin menatap prajurit lainnya, berlututlah di samping pintu masuk. Orang-orang ini hanya jatuh ke tanah karena ketakutan, tapi tidak ada yang kehilangan kemampuan untuk bertindak. Melihat Long Hao Chen menunjukkan kekuatannya, siapa yang berani menolak? Secara khusus, petugas itu terlihat seperti ayam jantan yang tidak menyerang. Dia sama sekali tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya berinisiatif untuk berlutut. Sampai sekarang, wajah marah Long Hao Chen tidak mereda sedikit pun, erat mengepalkan tangannya. Jika para prajurit ini melawan sebelumnya, mungkin dia akan benar-benar mengangkat tangannya melawan mereka. Sejak Long Hao Chen menjadi seorang ksatria, semua musuh yang dia hadapi adalah iblis. Semua manusia yang berinteraksi dengannya adalah orang-orang yang heroik, berderap ke medan perang dan maju melawan pasukan musuh. Kenapa dia melakukan itu? Itu agar manusia hidup damai dan bekerja dengan bahagia. Tapi ketika para perwira dan tentara mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang melawan iblis, tindakan tidak tahu malu seperti ini akan terjadi di belakang. Baik dan jujur pada intinya, melihat ketidakadilan yang begitu kejam, bagaimana mungkin Long Hao Chen tidak marah? Dia benar-benar mengendalikan dirinya untuk tidak membunuh petugas itu secara langsung. Kalau tidak, jika dia mengangkat tangannya ke arahnya, dia pasti akan mengambil nyawa petugas ini. Melihat pemandangan ketakutan mereka sebelum memikirkan tentang hilangnya nyawa semua prajurit aliansi yang tewas di medan perang bermandikan darah panas, Long Hao Chen merasakan hatinya sakit, terutama ingin membunuh cacing-cacing ini. Kewajiban pasukan pemburu iblis tidak hanya ditujukan terhadap iblis, tetapi mereka juga memiliki beberapa tugas di aliansi kuil. Pasukan pemburu iblis dari tingkat manapun memiliki otoritas tertentu atas orang-orang dari posisi manapun di aliansi. Semakin tinggi peringkat pasukan pemburu iblis, semakin besar pula kekuatan komando mereka. Sebagai contoh sederhana, jika pasukan pemburu iblis tingkat tinggi mempertanyakan ketua aliansi, prosedur penyelidikan pelanggaran akan segera dimulai dari aliansi, dengan tingkat darurat yang tiada bandingnya. Mengingat dinas militer mereka yang tak terhitung banyaknya, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan, tetapi dalam hal otoritas,
mereka memiliki kekuatan terbesar di aliansi. Sebagai pemimpin pasukan pemburu iblis tingkat komandan, Long Hao Chen memiliki wewenang untuk meminta kehadiran kepala perwira atau kepala militer kota Star Seeker. Dia bahkan mempunyai hak untuk secara langsung mempertanyakan kedua kekuatan utama kota ini, dan jika ditemukan kesalahan, kemungkinan besar mereka akan kehilangan semua prospek masa depan yang sejahtera setelah penyelidikan menyeluruh. Manajer dari UEY Merchant Group berdiri dengan tenang di tempat yang sama sementara Long Hao Chen menangani masalah ini. Ketika teriakan Long Hao Chen datang, dia sangat ketakutan. Niat membunuh itu bukanlah sesuatu yang bisa diproyeksikan oleh siapapun, tapi hanya orang yang benar-benar pergi ke medan perang dan membunuh kekuatan musuh yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin bisa mendapatkan kehadiran yang begitu tajam. Tidak mengherankan jika Presiden memberikan instruksi untuk membantu mereka dalam situasi apapun. Mereka sebenarnya bukan orang biasa. Long Hao Chen menoleh untuk melihat manajer ini. Halo, nama saya Long Hao Chen. Apakah situasi seperti sebelumnya sering terjadi di sini? Manajer dari kamar dagang UEY ini menggelengkan kepalanya, dan menjawab, umumnya, hal ini sangat jarang terjadi. Perwira ini seharusnya mencapai pangkat ini baru-baru ini, tetapi tindakannya tidak berarti apa-apa bagi militer. Mendengar jawabannya, ekspresi Long Hao Chen sedikit rileks. Lalu, mengapa Anda tidak menyebut tindakannya sebelum dipertanyakan? Manajer itu tersenyum tenang, Tuan Long, ketahuilah bahwa kami adalah pedagang, dan tidak dapat berperang dengan pejabat. Long Hao Chen memberinya anggukan tenang. Ia tahu bahwa dalam aspek ini, usianya yang baru 16 tahun membuatnya belum berpengalaman. Namun, karena mereka menghadapi situasi ini hari ini, dia akan memperingatkan pejabat dari kota Star Seeker. Apakah Nona Yueye baik-baik saja? Long Hao Chen bertanya dengan suara rendah. Manajer memberikan jawaban penuh hormat, Nona baik-baik saja. Namun, dia tidak ada di sini sekarang. Sebelum pergi, dia menjelaskan bahwa jika Tuan Long membutuhkan kami harus bekerja sama semaksimal mungkin. Karavan berikutnya akan berangkat dalam 3 hari, dan barang-barangnya sudah cukup banyak dialokasikan. Long Hao Chen mengangguk, baiklah, kami akan mengikuti karavanmu untuk memasuki wilayah iblis. Manajer itu mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Jelas sekali, dia sangat bijaksana dan tenang. Memang benar, untuk mendapatkan kepercayaan UEY, dia pastinya bukan orang biasa. Tak lama kemudian, terdengar suara deru tapal kuda, dan terus meningkat hingga mencapai pintu masuk gedung karavan. Dua pria parubaya dengan tergesa-gesa datang dengan langkah besar, di antaranya adalah seorang pria yang mengenakan gaun dan seorang pria dengan baju besi. Keduanya tampak seperti seorang pejuang dan seorang intelektual. Sesampainya di pintu masuk, keduanya memandangi para prajurit yang berlutut di tanah. Ekspresi mereka jelas berubah menjadi tidak sedap dipandang. Prajurit yang mengenakan baju besi itu melangkah maju, dan menendang kepala petugas itu, bajingan, kamu membuat seluruh kota Star Seeker kehilangan muka. Keduanya adalah konsul dan kepala militer dari kota Star Seeker. Kebetulan saat pesan terkirim, keduanya hadir. Saat menerima ubin pasukan pemburu iblis tingkat komandan ini, keduanya hampir terkena serangan jantung. Kota Star Seeker adalah kota besar, dan berada di pinggir wilayah, menjadikan keduanya jauh lebih berpengaruh daripada konsul dan kepala militer kota kecil seperti kota Hao Yue. Tapi tetap saja, menyinggung pasukan pemburu iblis adalah sesuatu yang tidak mampu mereka tanggung.